Hey teman-teman, balik lagi dengan Seto di sini dan inilah Frag Gaming. Oke, kali ini kita bakal terusin dari series Aviot kemarin ya. Kita bakal bahas tuntas soal Aviot yang ini. Ada Aviot TE D01B, satu buah TWS dari Jepang pastinya. Dan udah diklaim, ada tulisan di boxnya itu dia udah Japantun ya. Buat video unboxingnya kita udah unboxing ketiga Aviot itu kan, ada WE, TE, TE-nya 2 lah. Sama ini ada di video kita sebelumnya. Aku udah unboxing 3 TWS dari Aviot. Dan yang ini si TE D01B ini charging case-nya seperti ini bentuknya. Emang agak besar sih ya, tapi dia ini berbahan metal dan atas bawahnya kaca. Jadi walaupun gede ya nggak terlalu berat sebenarnya. Walaupun gede tapi dia kokoh, solid. Dan di sini ada indikator lampunya yang dia nyalanya aku nggak ngerti sih. Cara nyalainya soalnya nggak ada tombol sama sekali. Kadang-kadang dia nyala. Kalau dicas dia nyala terus. Kadang dia nyala, kadang dia mati gitu. Oke, langsung aja. Buat yang mau tahu gimana earphone-nya, bentuknya seperti ini. Cara bukanya ditarik ya. Kita ambil, di sini ada tulisan RL, jadi kanan kirinya. Earphone-nya seperti ini, kecil, bener-bener kecil. Dan kalau aku udah pakai beberapa minggu kemarin itu dia enak sih fittingnya di kuping. Jadi walaupun dia nggak ada kayak apa ya, nggak ada wingsnya atau nggak ada apa namanya kayak lebih-lebihnya lah, bentuknya cuman gini doang kan, tapi dia kuat kok, nggak gampang jatuh juga. Nah, dari build quality-nya sendiri sih, kalau earphone-nya dia nggak dari metal, dia dari plastik, tapi plastiknya terlihat kokoh. Dan di sini dia ada LED yang muter, terus ini ada tombolnya. Dia tombolnya fisik, bukan kapasitif, jadi kayak, nah kalau kita mencet kerasa kok kalau itu mencet. Dan tombol ini bisa berfungsi sebagai ya untuk ngidupin matiin earphone-nya, play pause, angkat telepon, dan ngatur volume. So dari segi suaranya nggak diraguin lagi lah kalau Aviot. Jadi dari 2 Aviot yang kemarin itu ya aku bilang juga itu kan bener-bener suaranya kan rata-rata karena Japantun jadinya dia almost flat. Nah di sini juga hampir sama seperti yang itu, tapi yang ini bassnya bener-bener nggak ada boosting sama sekali. Jadi dia hampir banget sih di flatnya. Middle-nya juga jelas tuningnya, terus dia soundstage-nya masih luas pasti. Di high-nya apalagi, high-nya itu dia crispy tapi nggak pedas di kuping, jadi ya natural sound lah. Apa yang keluar dari apa ya namanya device kalian ya itu. Jadi kalian pakai device apa sebenarnya pengaruh sih. Tapi nah itu dia dari Aviot sendiri, dia karakternya itu almost flat. Jadi semuanya dihajar rata lah sama dia, tapi dengan kualitas studio. Nah suara-suara almost flat ini sebenarnya cocoknya buat ya hampir semua sektor sih, kecuali kalau kalian emang seneng sama yang earphone yang lebih ngebass gitu. Sebenarnya bisa dipakai bass, tapi kalian harus custom sendiri ya di equalizer gadget kalian atau device kalian, itu bisa. Soalnya bukannya bassnya nggak ada, cuman bassnya nggak di boost. Untuk frekuensinya sendiri dia luas sih, dia dari 16 Hz sampai 22.000 Hz. Jadi kalau frekuensinya masih sampai, jadi kalau kalian mau ini lebih ngebass ya itu harus custom sendiri di equalizernya. Jadi si Aviot TE D01B ini ya cocok banget kalau buat olahraga, dengerin musik, untuk komunikasi telepon juga bisa, juga enak-enak aja. Dari mikrofonnya juga sendiri masih jelas, jadi kedengeran lah kita. Walaupun dia bentuknya mic-nya di mana sih kan nggak kelihatan ya karena kecil gitu kan. Cuman kalau buat kita telepon, si yang nelpon kita yang sana itu masih denger aja, masih enak aja dipakainya. Jadi olahraga. Ini kan udah IPX7 ya, jadinya kalau kita lagi lari keringetan santai aja masihan. Kena hujan masih nggak apa-apa dipakai aja. Nah dan lagi si Aviot TE D01B ini bisa diajak nyebur kolam, tapi jangan dalam-dalam dan jangan lama-lama. Takutnya bukan rusak sih, hilang. Oke, tadi itu kita udah bahas soal kelebihannya. Nah kali ini aku bakal nyampein kekurangannya. Kekurangannya apa aja sih? Masa nggak ada? Kekurangan yang pertama, sebenarnya ini nggak terlalu mengganggu, cuman ini bisa ngibulin kita. Soalnya karena bentuknya simetris ya. Jadi kalau kalian nggak baca dari sininya ini kanan atau kiri, terus nggak ya pasti ada tanda lain lah ya. Maksudnya kayak tulisannya kalau udah lurus, nah ini berarti yang kiri.
tulisannya lurus gini, ini yang kanan. Nah di situ aku sering banget ketuker untuk kanan sama kirinya. Soalnya buat aku itu kalau pakai earphone kebalik aneh rasanya. Nah itu dia. Sama kalau dimasukin ke charging case-nya. Jadi setelah kita pakai kebalik, kita masukin kebalik, ya selamanya bakal kebalik. Kalau kita nggak lihat lagi yang mana yang kanan, mana yang kiri. Jadi kekurangannya itu sih sebenarnya. Kalau baterainya dia awet banget malahan. Cuman itu tadi aku sering kebalik sama posisi kanan dan kirinya. Soalnya dia bentuknya bener-bener simetris dan sama persis ya. Nah kali ini, jadi sebenarnya aku nggak cuman bahas Aviot TED01B ini sih. Aku ada teman yang bakal aku ajakin ke sini. Kita bakal komparasi si TED01B ini sama Apple AirPods second generation. Ini dia orangnya. Ada Rosa. Nah, dia. Ada teman saya, si Rosa. Halo. Buat yang belum tahu dia, itu di video yang kemarin yang pas kita bahas Aviot WE-BD21D itu ada Rosa juga. Ketemu lagi kita ya. Halo. Dan dia emang Apple freak ya kalau bahasanya Yes, ya. Apple freak guys. Jadi kita udah nyobain si Aviot yang TED01B ini juga ke Rosa, dan dia juga kan dia daily drive-nya itu dia pakai Apple AirPods. Jadi kita bakal tanya-tanya gimana feel-nya ya. Kalau dari bentuknya sendiri gimana, Ros? Menurut kamu kalau si Aviot kan gini, Nah, ya kan? kalau si Apple tuh Apple bentuknya ya hampir-hampir mirip lah sama yang lama kan. sih, cuma yang lama kan ada kabelnya aja. Nah, nggak ada. dia dari zaman masih berkabel sampai wireless pun bentuknya masih hampir-hampir mirip kan. Ya cirinya dia. Mungkin memang ciri khasnya Apple sih kayak gitu. Kalau yang ya. ini menurut kamu? Kalau yang itu bedanya kan pasti di ininya kan dia apa ear tip-nya kan ada Dia masuk ke kuping ya, in ear kan, in ear. in ear. Jadi kalau ini kan ya udah sih Dia emang masih kayak gini. nempel aja. Pokoknya asal nempel, asal masuk ke kuping gitu. Nah, kamu pakai Apple AirPods ini biasanya buat apa aja sih setiap hari gitu? Biasa aku pakai buat dengerin musik gitu kan. Terus kalau angkat telepon, kalau pas skripsian guys, jadi bisa guys pakai ini, nggak ribet guys. Jadi kalau emang pas lagi Bener. ribet ya, kalau kita Tuh. lagi ngerjain sesuatu, jadi lebih gampang kalau ada telepon masuk. Betul. Karena nggak ada kabelnya juga, jadi nggak ribet, nggak belibet di tangan. Kalau kamu buat olahraga, masih nyaman nggak sih si AirPods ini? Aku sih pernah pakai buat olahraga, cuma kan mungkin karena ini bahannya dia plastik, jadi kayak agak licin kalau kena keringat guys. Nah, dan dia nggak in ear ya, mungkin itu ya gara-garanya jadi kayak Jadi gampang kan lepas kan. Universal, jadi cuma satu aja ini, jadi nggak di kuping orang itu ada kan lubang kuping orang kan ada yang kecil ada yang gede ya guys. Jadi ini ya udah ini satu doang, nggak ada kayak Aviot gitu loh. Terus dari suaranya sendiri gimana? Kamu biasanya hariannya udah pakai si AirPods, terus tadi udah nyobain si Aviot juga kan, si TED01B ini. Menurut kamu nih, gimana sih beda suaranya? Jadi enakan kamu tetap pakai AirPods atau kamu bakal mulai nyoba si Aviot ini nih buat kedepannya? Jadi kalau si AirPods ini yang aku rasain sih selama pemakaian aku, clarity-nya jelas. Terus easy to use. Apalagi ya mobilitasnya gampang gitu lah. Kalau si Aviot ini aku ngerasain mungkin karena bentuknya yang kayak gitu, aku lebih suka dia buat pakai olahraga gitu ya. Terus kalau di kuping kan suaranya kalau olahraga kan lama ya. Jadi nggak sakit, cuma ya bedanya ini lebih ke daily use. Kalau menurut aku lebih cocok buat yang sporty, kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kalau AirPods tuh baterainya tahan berapa jam sih, Ros? Aku sih sejauh ini 5 jam ya maksimal ya. Maksimal 5 jam untuk pemakaian yang terus. Playback lagu ya. Ya kalau sama si Aviot ya masih lamaan ini sih emang baterainya. Cuman kalau emang dia udah, karena aku terbiasa karena si AirPods itu kan mudah untuk pemakai Apple. Tapi dia juga udah nyobain si Aviot ini, siapa tahu suka juga kan. Karena si Aviot juga baterainya itu tahan lama, dia sampai klaimnya tuh sampai 7 jam nonstop playback dan ngecasnya juga bentar aja.
Oh ya, kalau buat kamu sendiri ada apa ya, hal-hal yang mengganggu nggak sih lo selama pakai AirPods itu? Jadi kayak ini kan beda nih cara penggunaannya. Di sini dia masih pakai tombol fisik ya, tapi kalau si AirPods sudah capacitive touch kan. Sensor. Jadi mungkin lebih sensitif kalau kesenggol atau Iya sih, buat yang Iya, kan? cewek-cewek itu kalau gini ya, kita pakai kan kebanyakan cewek kan sukanya benerin rambut nih kayak aku kan. Terus jadi kayak sensornya kepencet, kena sensornya jadi pencet Siri, itu kan nggak enak ya. Tahu-tahu kita lagi dengerin musik, tahu-tahu jadi Siri, gitu kan momennya hilang. kekurangannya di situ Iya ya, sih. kekurangan banget ya. Jadi kayak sebenarnya tombol fisik itu juga menyelamatkan sebagian dari kita buat yang nggak kebiasa ya pakai capacitive touch itu kan. Jadi kesimpulannya dari kita udah mengkomparasi si TED01B ini sama AirPods second generation adalah, jadi kalau kalian mau suara yang enak, suara yang benar-benar bagus, Avio TED01B ini cocok banget buat kalian. Jadi kalau kalian lebih ke communicate dan mobilitas sehari-hari, apalagi kalian user Apple ya, jelaslah pasti milihnya AirPods. Cuman nggak salah juga kalau user Apple itu pakai Avio, soalnya juga enak juga. Dan si Avio ini juga udah support sama fungsi Siri ya, dia bisa juga kalau kita mau pakai Siri nggak harus pakai AirPods. Dan lagi kalau si Avio ini kan dia earphone ya, jadi dia pasti bikin kalian budak. Kalau si AirPods kan enggak, dia masih kalau ada orang ngomong ada suara itu masih kedengeran. Jadi gimana Ros? Bakal pindah ke Avio nggak? Bakal kamu pakai nggak? Ya, ini sih pandangan baru sih buat earphone. Kalau ini kan emang udah biasa ya buat Apple user. Ya udah bentuknya gini-gini aja. Kalau ini kan bisa kita pakai buat yang lain lah. Tapi kalau buat pekerja sih ini oke. Tapi kalau yang ini bisa buat kerja, bisa buat sporty. Jadi ya multifunction ceritanya guys. Jadi Oke sih. nggak harus kan orang yang pakai Apple itu harus pakai barang Apple juga. Oh enggak. Makanya ini sebuah pandangan baru sih. Kiranya mau coba juga sih guys. Habis ini beli ya kita. Oke, segitu aja video kali ini, dan perlu aku ingetin ya buat teman-teman semua, kalau semua TWS yang sekarang ada, jadi secanggih-canggih apapun kalian ketemu TWS itu, kalau dipakai ngegame masih delay. Jadi belum ada ya TWS yang benar-benar kita pakai itu untuk ngegame nggak delay. Jadi pasti adalah seperberapa detik itu dia masih delay. Jadi kalau masih ada yang kalian tanyain bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. And as always, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.